Sekolah Penggerak Angkatan 1 dan 2 yang terdiri dari sejumlah lembaga PAUD yang berasal dari Kota Tangerang melakukan observasi ke PAUD Al-Kautsar Kota Cilegon. Kedatangan mereka untuk mengetahui lebih dalam seperti apa metode pembelajaran STEAM berbahan low spark. Dengan didampingi Kepala PAUD Al-Kautsar Farida Haryani, mereka pun menyimak sekaligus berdiskusi saat para guru membimbing para murid belajar sambil bermain dengan bahan low spark. Bisa dilihat dalam tayangan ini, para anak begitu riang belajar sambil bermain dengan media berbahan low spark seperti kayu, bambu, dan media lainnya yang bisa dipindahkan, dirancang ulang, dipisahkan, dan digabungkan kembali. Kami dari Sekolah Penggerak Angkatan 1 dan Angkatan 2. Di sini ada TK Terunaria 2, kemudian ada TK Sang Timur, ada TK Citra Kusuma, dan juga PAUD Al-Mardian. Oke. Tujuan datang ke PAUD Al-Kautsar ini apa nih Bu? Dari Tangerang ini Bu? Ya. Tujuannya adalah kami ingin melakukan observasi terkait dengan pembelajaran yang berpusat kepada anak melalui kegiatan LOSPAT. Kalau di Tangerang sendiri Bu, khususnya di Taman Kanak-Kanak, pembelajaran LOSPAT ini memang sudah diberlakukan ataukah memang belum ini Bu? Kalau menurut pengamatan saya ya Mas, saya belum melihat. Jadi saya belum melihat ada TK yang menggunakan LOSPAT ini. Seperti itu. Karena memang kami butuh pengetahuan terlebih dahulu tentang LOSPAT ini. Bagaimana cara menerapkannya, bagaimana memberikan pengetahuannya dulu terhadap guru-guru paling utama gitu ya. Oke. Kalau menurut Ibu pembelajaran LOSPAT ini seperti apa sih Bu? Setelah Ibu lihat ini Bu. Ya. Kalau menurut saya ini karena ini seperti kembali ke alam ya. Jadi anak-anak ini tereksplor melalui bahan-bahan alam. Jadi mungkin yang saya lihat di sini anak-anak itu sepertinya tertarik sekali dengan bahan alam seperti ini. Jadi tadi juga saya sempat ditanya bagaimana Ibu apakah sudah siap untuk menerapkan LOSPAT ini ya. Kalau saya pada intinya saya harus mendalami dulu terkait dengan LOSPAT itu sendiri ya. Kemudian penggunaannya seperti apa, untuk anak-anak juga bagaimana cara penggunaannya. Oke. Kalau bahan-bahannya yang Ibu lihat kalau di Tangerang ini mudah didapat nggak Bu? Sepertinya susah. Susahnya dari mananya Bu? Karena di Kota Tangerang sendiri sepertinya sudah banyak bangunan-bangunan ya. Untuk alam itu sepertinya kita harus ke puncak gitu ya. Terus kita pulang kampung, apalagi sana Pandeglang ya. Jadi harus saya ke kebun-kebun gitu mencari bahan. Kota Tangerang sudah ada, tapi belum banyak gitu ya. Makanya kita observasinya ke daerah kampung. Oke. Nah, setelah Ibu lihat sendiri pembelajaran LOSPAT di PAUD Al-Kautsar ini seperti apa Bu nantinya Bu ke depan Bu? Ya, setelah saya amati pembelajaran LOSPAT di Kota Tangerang dengan project based learning, saya melihat sangat memfasilitasi anak-anak untuk eksplor kreativitasnya sehingga anak menjadi begitu antusias dan menemukan berbagai hal sehingga dia dapat membuat aneka karya dengan media yang sangat beragam. Sangat memfasilitasi anak untuk membuat aneka karya, juga sangat memfasilitasi anak dengan berbagai media. Itu yang saya lihat dan ini dapat kemerdekaan bermain dan belajar anak sangat terlihat di sini. Dan untuk mengetahui lebih dalam lagi seperti apa metode pembelajaran STEAM berbahan low spark ini, serta manfaat bagi si anak, khususnya yang telah diterapkan oleh PAUD Al-Kautsar, berikut ini wawancara kami dengan Farida Haryani, sosok kepala sekolah yang juga sering menjadi pemateri dalam workshop di sejumlah wilayah. Pembelajaran LOSPAT khususnya di PAUD Al-Kautsar ini apakah ada
yang berbeda lagi Bu, atau ada inovasi baru Bu? Seperti apa, Bu? Permainan Luspat di Al-Kausar artinya kita sudah mengalami beberapa fase, dari fase explore, baru mengenal gitu ya, baru mengenal, baru pada jenisnya, baru pada ragamnya, bentuknya gitu. Kan semakin kesini kita semakin belajar bahwa ternyata Luspat ini memberikan makna luar biasa. Semakin kita gali, itu semakin banyak yang kita dapatkan dari makna bermain dengan Luspat ini. Sebenarnya gini, STEM dan Luspat ini adalah jalannya menuju ke tujuan. Nah, jadi STEM dan Luspat ini adalah alat kita, gitu ya, adalah alat kita atau adalah jembatan, adalah media untuk menuju tujuan yang sebenarnya. Nah, tujuan kita tuh apa? Tujuan kita itu yang 4 karakter untuk anak itu. Jadi anak bisa berpikir secara kritis, itu kan ya, berpikir secara kritis, kreatif, terus kemudian bisa berkolaborasi dan bisa berkomunikasi. Jadi tujuan sebenarnya dari bermain dengan Luspat itu adalah itu. Pembentukan dasarnya kita gunakan melalui Luspat. Dan penelitian yang saya lakukan, tahun ini adalah tahun keempat yang kita betul-betul menggunakan Luspat. Anak-anak kita yang sebenarnya masuk ke kita dengan berkebutuhan khusus, dengan menggunakan media Luspat ini kita ikhtiar gitu, dan ternyata mengalami banyak sekali kemajuan. Dari yang nggak bicara bisa berbicara, karena ternyata sensorialnya itu kan betul-betul terstimulasi dengan menggunakan Luspat itu. Dan ini merupakan hadiah sebenarnya buat kita yang tadinya kita nggak berpikir sampai sejauh itu, ternyata itu kita temukan gitu. Kalau untuk penerapan Luspat itu kan masuk ke dalam programnya Sekolah Penggerak sebenarnya. Dan Sekolah Penggerak di Cilegon itu, angkatan kami yang kedua itu kan, angkatan pertama di Cilegon, tapi angkatan 2 PSP itu baru 4 lembaga sebenarnya. Tapi yang melaksanakan menggunakan Luspat, saya rasa sudah mulai mengenal ya, sudah mengenal. Pada dasarnya media kami ini kan media sederhana yang bisa ditemukan di mana saja dan semua orang bisa, semua lembaga bisa. Hanya yang paling penting adalah memahami esensinya bermain dengan Luspat itu mungkin yang perlu. Tapi kalau misalnya sudah menerapkan, mungkin sebelum ini juga sudah mulai ada yang menerapkan. Hanya saja esensinya apakah itu sudah sampai kepada guru atau belum, itu yang paling penting. Tapi kalau untuk apakah disosialisasikan, iya, terkait dengan IKM kan ada penilik, pengawas, itu kan juga roadshow gitu ya. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai praktisi itu paham apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dampaknya ke anak seperti apa, itu yang paling penting. Kayaknya jadwal makin padat nih Bu ya, dapat kunjungan terus nih Bu ya. Betul. Jadi insya Allah kami tanggal 7 nanti akan ada kunjungan dari Bunda PAUD Kecamatan Purwakarta, gitu ya, yang nantinya juga akan, kebetulan PAUD Al-Kausar kemarin dinobatkan sebagai sekolah percontohan PAUD HI. Jadi kalau PAUD HI kan berarti bukan pendidikan usia dini, tapi pengembangan usia dini, gitu kan ya, perkembangan usia dini yang terintegrasi dengan beberapa OPD, termasuk puskesmas, posyandu, dinas kesehatan. Kemudian nanti di tanggal 8 kami juga nanti akan ada kunjungan dari Kabupaten Tangerang. Ini juga adalah kepala-kepala sekolah pilihan di Kabupaten Tangerang. Dan insya Allah nih ada 2 agenda besar di akhir bulan ini. Nanti kita akan kedatangan dari PKG dan kepala-kepala sekolah pilihan dari Sumatera Barat. Itu ada 20 orang. Mereka akan datang 2 hari di akhir bulan. Dan di bulan Desember ini luar biasa karena kami juga ya bersyukur sekali karena kami akan dikunjungi dari Balai Besar Guru Penggerak Jabar, Provinsi Jawa Barat. Jadi yang datang ke kita itu nanti WI-WI-nya, jadi Widya Iswara. Jadi memang narasumbernya dari BBGP. Dan ini luar biasa, kita butuh persiapan sebenarnya. Sekolah Penggerak Dari Cilegon, Angga mengabarkan untuk Kanaka News.